Cinta kecil, kalian ikuti ibu begini. Cinta sedang begini, dan cinta besar begini. Setelah itu semuanya tepuk tangan, oke? Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Selamat duduk ya, Ica. Gimana semuanya, sudah semangat belum? Semangat dulu. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari rukun iman yang kedua. Siapa yang masih ingat tentang rukun iman yang kedua? Iya, Najwa, silakan. Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat Allah, Bu. Betul banget. Jadi Najwa masih ingat minggu lalu kita sudah mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sekarang kita akan mempelajari rukun iman yang ketiga. Siapa yang tahu rukun iman yang ketiga itu apa? Saya, Bu, Ya, Marwa. yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Betul banget. Jadi hari ini kita akan mempelajari rukun iman yang ketiga, yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Tujuannya adalah agar kita semua bisa menjelaskan apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan apa saja kitab-kitab yang harus kita imani. Dan harapannya kalian semua bisa mencontohkan bagaimana perilaku mengimani iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Paham semuanya, anak-anak? Paham, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian persiapkan buku dan juga alat tulisnya, dan juga dengarkan penjelasan ibu ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita itu mengimani dengan sepenuh hati dan juga meyakini bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu merupakan pedoman hidup manusia. Nah, jadi kitab Allah itu diturunkan melalui wahyu kepada nabi-nabi tertentu yang dipilih oleh Allah. Nah, di dalam kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup, berisi tentang aturan hidup, dan juga berisi tentang hukum, dan juga banyak sekali petunjuk agar kita semua ini tidak tersesat dalam mengambil langkah dalam kehidupan. Nah, di dalamnya juga banyak memuat tentang akhlak, akhlak kepada sesama, akhlak kepada teman-teman, akhlak kepada guru, dan juga kepada lainnya. Nah, anak-anak, ada 4 kitab yang wajib kita imani. Siapa tahu kitab pertama yang diturunkan oleh Allah itu apa? Saya, Bu. Ya, nanti. Kitab Taurat, Bu. Betul banget, kitab Taurat. Nah, jadi kitab pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa yang berisi hukum ketat kepada Bani Israel. Nah, sekarang kitab yang kedua, siapa yang tahu? Saya, Bu, Ya, Mama? kitab Zabur. Betul banget. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang di dalamnya itu berisi pujian dan juga doa-doa. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Siapa yang tahu kitab Injil ini diturunkan kepada siapa? Saya, Bu. Kepada Nabi Isa, Bu. Betul banget, kepada Nabi Isa. Jadi di dalamnya itu berisi tentang penyucian jiwa, kasih sayang, dan juga akhlak kepada sesama. Nah, yang terakhir yaitu kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna. Nah, di dalamnya itu berisi pedoman hidup, berisi hukum, doa, dan juga banyak banget semuanya itu dibahas dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab yang paling dijaga. Nah, Al-Quran ini juga merupakan Al-Quran yang kita imani sampai sekarang. Siapa yang kemarin membaca Al-Quran? Saya, Bu. Masya Allah banget. Berarti kalian sudah menerapkan iman kepada kitab Allah dengan membaca Al-Quran. Bagus banget ya apa yang dilakukan Nopi dan Najwa dalam membaca Al-Quran. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, Najwa, silakan. kenapa kitab yang kita wajib imani cuma 4, Bu? Karena hanya 4 kitab itu yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semua. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Najwa. Jadi perlu kita ingat baik-baik ya anak-anak, bahwa kitab-kitab yang diturunkan tadi itu semua itu bukan hanya untuk dibaca, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalannya itu adalah seperti contohnya dengan sholat tepat waktu, kita berpuasa, sembahyang tarawih. Nah, semua itu ada dijelaskan
Bagaimana anak-anak? Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, karena semuanya sudah paham, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu tetap wajib kita imani walaupun tidak kita pakai dalam kehidupan sekarang? Saya Bu, Ya, Marwa? karena itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali, Marwa. Jawabannya bahwa walaupun tidak kita pakai, empat kitab itu harus kita wajib imani dalam kehidupan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian contohkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengimani iman kepada kitab Allah. Siapa yang bisa menjawab? Iya, Novi. Bagus sekali jawabannya, Novi. Senang Ibu mendengar jawaban dari Novi. Dengan tidak berbuat sombong, kita itu sudah meneladani dan juga menerapkan